Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada Ramadan perdana di tahun 1441 Hijriah. Ramadan saat ini sangat spesialis karena kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di rumah kita masing-masing. Maka ini adalah Ramadan yang spesialis. Meskipun begitu, jangan sampai Ramadan kali ini itu mengurangi ghirah kita dalam beribadah kepada Allah. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, minggu kemarin kita mengkaji tentang kitab Jami' al-Syu'abil Iman karya Imam Baihaqi, kitab yang sudah berumur 1100 tahun lebih. Kemarin saya sudah membahas tentang iman yang ke-7 dan yang ke-8. Yang ke-7 yaitu tentang hari kebangkitan. Kemudian ke-8 yaitu iman tentang berkumpulnya manusia, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Kemudian sekarang menginjak yang ke-9. Saya lanjut. Yang ke-9, al-imanu bi anna darul mu'minin wa ma'abal mu'minin al-jannah wa darul kafirin wa darul kafirin wa ma'abahum an-nar liqauli ta'ala bala man kasaba sayyi'atan wa ahata bi. Yang ke-9 adalah iman, mempercayai bahwa darul mu'minin, tempatnya orang mukmin, ma'abul mu'minin, dan tempat kembalinya orang mukmin adalah di surga. Begitu juga darul kafirin wa ma'abul kafirin an-nar, tempat orang kafir dan tempat kembali orang kafir setelah dibangkitkan kemudian dihisab, maka semua orang itu akan kembali ke tempatnya masing-masing. Orang kafir tempatnya adalah di neraka, sedangkan orang mukmin tempatnya adalah di surga. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi sahihain, "Idza mata ahadukum 'urida 'alaihi maq'adu bil ghadati wal 'ashi, in kana min ahli jannah fa min ahli jannah, wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allah ilaihi yaumil qiyamah." Maka orang kafir dan orang muslim itu nanti ketika meninggal itu Allah menampakkan di kubur, itu Allah menampakkan dia. Ketika dia ahli surga, maka Allah menampakkan tempatnya nanti di surga. Maka dikatakan hadza maq'aduka, ini adalah tempat kembali kamu. Begitu juga kepada orang kafir, calon penghuni neraka, hadza maq'aduka. Maka begitu orang itu melihat neraka, itu rambutnya yang hitam itu langsung memutih. Jadi begitu panasnya, begitu mengerikannya neraka, orang kafir yang disiksa di dalam kubur itu berkata, ya Allah, lebih baik saya disiksa di kubur ini daripada saya dimasukkan ke dalam neraka. وَالنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا. Jadi neraka
neraka itu diperlihatkan kepada orang-orang kafir setiap pagi dan setiap sore. Jadi setiap pagi dan setiap sore itu neraka itu diperlihatkan kepada orang-orang kafir. Jadi calon penghuni neraka itu mereka sudah tahu ketika di dalam kubur bahwa mereka setiap pagi dan sore diperlihatkan oleh Allah neraka. Begitu juga calon penghuni surga setiap pagi dan sore mereka diperlihatkan oleh Allah surga. Maka innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh tempat kembalinya adalah di surga. Begitu juga orang-orang kafir, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tempat kembalinya orang kafir adalah di neraka. Kenapa ayah kita, yaitu Nabi Adam, itu diciptakannya di surga? Padahal ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ja'ilun fil ardi disebutkan bahwa Allah sengaja menciptakan Nabi Adam itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Tapi kenapa Allah ketika penciptaan itu Allah menaruhnya di surga terlebih dahulu? Kenapa tidak langsung di dunia? Maka salah satu hikmahnya adalah biar anak keturunannya, orang seperti kita itu tahu bahwa tempat rumah kita itu, tempat kita sebenarnya itu di surga, bukan di sini. Jadi jangan terlalu nyaman dengan di dunia. Artinya dunia itu jangan pernah ditaruh di hati. Dunia kekayaan kita jangan pernah ditaruh di hati. Semua yang kita punya itu akan ditanya oleh Allah. Semuanya akan ditanya oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan. Maka jangan pernah kita bangga dengan kekayaan kita kalau ternyata itu belum kita sedekah, belum kita zakati. Karena nanti akan orang yang tidak zakat itu nanti akan disetrika oleh Allah. Harta kekayaan yang tidak dizakati itu akan menyiksa dia di hari kiamat. Maka perlu kita renungkan bahwa kita tuh abidus sabil sekedar lewat saja kita di dunia. Umur di dunia paling panjang umurnya Rasulullah kurang lebih 60 tahun. Umurnya kurang lebih 60 tahun. Nanti di dalam kubur lebih lama antrinya. Nunggu di kuburan sampai kiamat itu lama. Begitu pula hari penghisaban atau yaumul hisab itu jauh lebih lama dari sekedar umur kita di dunia. Karena ketika dihisab orang dihisab itu satu persatu dari berapa miliar orang. Kita nomor berapa? Alangkah lamanya itu. Dikubur lebih lama daripada hidup kita di dunia. Dihisab pada mahsyar jauh lebih lama daripada hidup kita di dunia, apalagi di dalam surga. Na'udzubillah, jangan sampai di dalam neraka. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang menghamba mati-matian mencari dunia. Maka orang seperti ini dia tidak akan pernah mendapatkan bagian di surga. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang terus yang dicari itu cuma dunia. Halal haram diembatnya, pokoknya yang penting dapat uang. Orang seperti ini tidak akan pernah mendapatkan bagian di surga. Selanjutnya, al-ashir al-imanu biwujubi mahabbatillahi azza wa jalla liqauli ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andata yuhibbuna ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Yang ke-10 adalah iman akan wajibnya bagi manusia untuk mencintai Allah. Jadi ada orang itu yang menjadikan atau mengambil selain Allah apapun, jabatan, kekuasaan, kekayaan itu lebih dicintainya daripada Allah. Buktinya apa? Dia bekerja ketika ada azan sama sekali tidak terdengar telinganya itu. Ini salah satu bukti bahwa orang tersebut tanpa ada uzur ya, sama sekali tidak ada uzur, artinya orang tersebut lebih mencintai dunia daripada akhiratnya. Begitu juga ada sebaliknya orang yang itu mencintai Allah, bekerja karena Allah bukan karena yang lainnya. Mencari harta, kenapa mencari harta yang halal? Karena Allah menyuruh. Maka orang yang bekerja karena Allah,
Orang beribadah karena Allah, orang yang melakukan ketaatan karena Allah, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Dalam hadis disebutkan, salasun man kunna fi wajad bina halawatul iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilai mimma siwahuma. Ada 3 golongan yang mendapatkan manisnya halawatul iman, manisnya iman. Jadi ujian apapun yang sampai kepada dia tidak menjadikan dia itu mundur. Dia betul-betul mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun. Ini sifat orang mukmin. Makanya banyak ulama itu yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat luar biasa beratnya. Mungkin seperti kelas kita mungkin tidak bisa, tapi mereka sama sekali tidak merasakan itu sebagai suatu beban. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Ibnu Taimiyah itu 7 kali di penjara. Di penjara itu beliau menghasilkan karya buku. Imam Ahmad bin Hanbal setiap hari dipukul sebanyak 100 kali dengan besi. Kemudian di arak keliling Baghdad itu dikatakan orang gila naik keledai. Ulama yang segitu. Jadi ulama yang mengumpulkan hadis yang paling banyak di dunia, hasanah hadisnya itu Imam Ahmad bin Hanbal, guru dari Bukhari, guru daripada Muslim. Itu dianggap gila, tapi beliau sama sekali tidak merasa tidak itu sebagai satu beban. Maka kenapa beliau mendapatkan halawatul iman? Karena beliau berjuang. Beliau tidak mau tunduk mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Beliau tidak mau tunduk kepada Mu'tazilah, karena beliau hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan orang itu kalau mencintai karena Allah, dia membenci karena Allah, maka orang itu akan mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Man ahabba fillahi wa abghada fillahi wa wala fillahi wa aada fillahi fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Ibnu Abbas mengatakan demikian. Orang yang mencintai karena Allah, marah karena Allah, maka orang ini akan mendapatkan derajat yang luar biasa, yaitu derajat sebagai seorang wali. Maka disebutkan oleh Rasulullah, awsaqu awral imani al-muwalatu fillah wal ma'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali ikatan yang paling kokoh di antara kita itu, tali ikatan yang paling kokoh adalah al-muwalatu fillah, loyal, taat karena Allah. Wal ma'adatu fillah, kita benci, memusuhi sesuatu ya karena Allah, bukan karena alasan pribadi, bukan karena dia beda partai, bukan karena beda golongan, bukan karena beda mazhab, bukan karena beda manhaj. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah, mencintai karena Allah, dia membenci juga karena Allah. Ini awsaqu urul iman, tali iman yang paling kuat. Ada enggak sekarang? Ketika awsaqu urul iman, tali ini hilang, maka hilanglah semua. Banyak kita, maka Sayyid Ramadan Al-Buti mengatakan, banyak di antara umat Islam, ulama-ulama Islam itu yang mengatakan demikian, kemudian menyerang saudaranya demikian, mengkritik saudaranya demikian, dengan alasan agama, dengan alasan Al-Quran, dengan alasan dalil, tapi sejatinya dalam diri dia, dalam hatinya ada karena faktor ingin membela kelompoknya. Ini penyakitnya umat Islam. Ini adalah bagian daripada ta'assub. Apa itu ta'assub? Ta'assub adalah ketika orang menganggap bahwa kelompok selain kelompoknya itu adalah kelasnya lebih rendah daripada kelompok dia. Kullu hasbin bima ladayhim farihun.
Ketika ada orang menganggap kelompok lain selain kelompoknya, mazhab lain selain mazhabnya, golongan lain selain golongannya, firqah lain selain firqahnya, manhaj lain selain manhajnya, itu lebih rendah dan beda kelasnya dengan dia, maka di saat yang bersamaan, maka itu namanya fanatik. Maka ketika orang fanatik, sejatinya dia mencintai, dia memperjuangkan agama itu bukan karena Allah, karena kelompoknya. Berapa banyak orang yang agamanya itu dilecehkan, dihina, tapi dia nyantai saja, tapi begitu kelompoknya dihantam, dia berdiri. Maka penyakit daripada fanatik ini adalah bukan termasuk bagian daripada iman yang ke 10 ini. Bukan termasuk orang yang mencintai karena Allah. Orang kalau mencintai karena Allah, maka dia marah karena Allah, dia benci karena Allah. Maka disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, "Laisa lil qulubi sururun wala ladzatun tamatun illa fi mahabbatillah wa taqarrubi ilaihi bima yuhibbuhu. Wala tumkinu mahabbatu illa bil a'radi an kulli mahbubin siwahu. Wahada hakikatu la ilaha illallah." Jadi maka hati itu tidak akan merasakan kebahagiaan, kemanisan, kelezatan yang sempurna, tidak akan merasakan, kecuali dengan mencintai Allah dan takarrub kepada Allah. Nggak pernah hati kita itu akan merasakan begitu manisnya hidup ini, begitu ringannya hidup ini. Tidak akan pernah merasakan itu, kecuali kita dengan takarrub kepada Allah, kecuali kita dengan mendekat kepada Allah, kecuali kita dengan taat kepada Allah, kecuali dengan mencintai ya karena Allah, bukan karena yang lainnya, bukan karena fanatik. Jadi mencintai golongan, kelompok itu wajar, boleh, itu hal yang lumrah, sunnatullah. Yang tidak boleh adalah ketika kita mencintai kelompok kita dan menganggap kelompok yang lainnya itu lebih hina, kelasnya lebih rendah daripada kelompok kita, maka di saat itu adalah hilangnya mahabbatullah, hilangnya rasa cinta kita kepada Allah. Karena orang kalau cinta kepada Allah, maka pasti dia mencintai makhluk selain Allah. Dia pasti mencintai makhluk Allah. Maka Ramadan ini mengajarkan siam itu artinya menahan. Maka pelajaran yang paling utama dari siam, as-siam, as-sukut. Pelajaran yang paling utama dari siam itu sukut. Sukut artinya diam. Jadi orang yang banyak berbicara kepada makhluk, maka dia akan sedikit berbicara kepada Khalik. Orang yang terlalu banyak berbicara kepada makhluk, baik di media sosial, dimanapun, dia akan sedikit berbicara kepada Khalik. Sedikit sholatnya, sedikit baca Al-Qurannya, sedikit muhasabahnya. Maka "Lau kana hubbuka shadikan", ketika cintamu kepada Allah itu benar, maka engkau akan taat kepada Allah. Innal muhib liman yuhib muti', karena sesungguhnya orang yang mencintai itu kepada siapa yang dicintai, maka dia akan taat. Ketika kita mencintai Allah, maka kita bisa melihat sejauh mana sih cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada Allah itu bisa dilihat sejauh mana kita ketaatan kita kepada Allah, sejauh mana kita menjauhi larangan-larangan Allah. Tidak bisa dikatakan kita mencintai Allah di satu sisi, tapi di satu sisi yang lainnya kita tidak melaksanakan perintah Allah, dan kita terbiasa dan dengan kemaksiatan. Maka Ramadan ini mengajarkan kita agar kita melaksanakan semuanya karena Allah. Kenapa kamu puasa? Bukan karena sehat, bukan karena apa-apa, tapi kenapa kamu puasa? Karena Allah. Gitu. Adapun puasa karena sehat itu adalah hikmah. Kita puasa karena Allah, bukan karena yang lainnya. Kenapa kamu sholat? Karena Allah yang menyuruh. Jadi ridha Allah yang kita
cari. Waj'alhu rabbi radhiya. Nabi sebagaimana doa Nabi Zakaria, ya Allah jadikanlah anak saya orang yang kau ridhoi. Orang itu kalau sudah mendapatkan ridha dari Allah, apapun yang diminta pasti dikasih. Orang itu kalau mencintai Allah, apapun yang diminta itu akan dikasih oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah, dan semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Nah, saya ulangi, yang ke-9 tadi adalah keimanan kita bahwa orang mukmin, darul mukminin al-jannah wa darul kafirin an-nar. Tempat kembalinya orang kafir adalah di neraka, dan tempat kembalinya orang mukmin adalah di surga. Yang ke-10 adalah al-iman bi wujubi hubbillah. Jadi iman akan wajibnya kita mencintai karena Allah. Demikian kajian subuh pada Ramadan perdana ini, sebagai bermanfaat. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sudah. Tim linknya lancar, tapi sinyalnya YouTube-nya gimana? YouTube-nya ini sinyalnya gambarnya, tapi sudah lumayan. Enggak ada YouTube-nya. YouTube-nya barusan saya upload itu kok nggak masuk. Kayaknya si jaringannya Kuat. nggak kuat ya. Ini IG-nya tapi lancar tadi. Yang di IG lancar.